Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat malam. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembahasan latihan soal analisa algoritma non-rekursif. Ya, di sini saya mulai dari soal yang kelima. Ya, soal yang kelima ini adalah penjumlahan dua matriks. Ya, yang A, buat fungsi iteratif untuk menghitung penjumlahan dua matriks. Yang B, tentukan metrik untuk ukuran input. Yang C, tentukan basic operation-nya. Yang D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan deret untuk Cn. Kemudian yang F adalah cari persamaan langsung atau Cn. Jadi kita mau menjumlahkan dua matriks ya. Ini adalah source code-nya. Jadi ada nilai array A ya, nilai array A dan array B. Nah, jadi di sini kita misalkan M ini adalah untuk metrik baris dan N ini untuk metrik kolom ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini sudah ada source code-nya. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Ini sama source code-nya. Jadi parameter untuk ukuran input. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan inputnya adalah A dan B. Jadi ada A dan ada B ya. A dan B. Kemudian nilai elemen A dan B tidak berpengaruh pada berapa kali masuk loop. Jika nilai M dan N adalah ordometrics ya, membesar atau banyaknya elemen array bertambah, maka eksekusi loop bertambah. Ya, jika ordo suatu metrik adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N, maka M dan M merupakan metrik untuk ukuran input. Ya, jadi sama seperti contoh yang minggu ketiga ya. Jadi misal ada contoh X pangkat N. Saya misalkan X pangkatnya 2 dan X pangkatnya 6. Otomatis yang paling banyak melooping adalah X pangkat 6. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah nilai N-nya. Ya, berapa kali dia looping. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya adalah basic operation ya. Jadi ambil salah satu operasi pada loop terdalam J yang selalu dijalankan jika masuk ke looping. Misal operasi pada CIJ ya, sama dengan AIJ plus BIJ, berarti yang ini ya, yang sudah ditanda merah. Nah, jika dilakukan eksekusi loop terdalam satu kali, maka basic operation-nya dieksekusi sebanyak satu kali. Ya, jadi kita hitung proses yang di sini dia menjalankan proses berapa kali, ya. Jadi yang di sini itu menjalankan proses satu kali. Tergantung loopingnya, ya. Jadi kalau misal untuk pencarian, kalau pencarian itu kan tergantung di mana datanya. Jadi kalau misal di awal cuman ngelooping satu kali datanya sudah ketemu, ya berarti basic operation-nya dieksekusi satu kali, loopingnya satu kali. Nah, kalau misal di pencarian data itu dia melooping 5 kali, berarti basic operation-nya satu kali, tetapi kalau untuk loopingnya dia 5 kali ya. Kemudian eksekusi basic operation atau jumlah loop untuk M dan N tertentu adalah sama ya, sehingga tidak perlu analisa base case, worst case, dan average case. Nah, ini kasusnya untuk penjumlahan metrik. Jadi dia tidak memerlukan analisa. Jadi dia tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan average case.
Kemudian persamaan untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation atau berapa kali masuk loop untuk K ya. Untuk K pada nilai array A 1 hingga M dan 1 hingga N ya. Jadi di sini adalah C ya, karena nilainya dari array A dan B itu adalah diimplementasikan sebagai M dan M, berarti C M, N sama dengan jumlah dengan batas atas M, I-nya sama dengan 1, dan jumlah dengan batas atas N, J-nya sama dengan 1, maka dia 1 ya. Maka dia 1. Nah, sampai di sini kita lanjut ke rumusnya ya. Jadi kita akan membahas rumus yang ini, persamaannya. Nah, ini sama ya. Nah, sekarang ini adalah rumus langsung. Kita bahas yang ini. Ya. Jadi nah, ini adalah rumus yang tadi. Sekarang kita jabarkan satu persatu ya. Kita hitung dulu yang jumlah n ya. Jumlah dengan batas atas n dan j sama dengan 1 dan nilainya adalah 1. Ya. Kita harus mengingat-ingat materi yang sebelumnya ya, formula untuk baris deret ya. Masih ingat kan ya? Jadi ini rumus deretnya. Jadi kan tadi jumlah dengan batas atas dan batas bawah I sama dengan 1 dan angkanya 1. Berarti kita menggunakan formula yang ini. Kita menggunakan formula yang ini. Ya, bisa dilihat ya, sama. Ini ya, N dengan batas bawahnya J sama dengan 1. Berarti kita tinggal substitusi aja. Di sini kan U min 1 plus 1. Berarti di sini adalah N min 1 plus 1, hasilnya adalah N. Nah, tinggal yang jumlah dengan batas atas M dan I sama dengan 1, nilainya adalah N. Nah, sekarang N itu kan dia berdiri sendiri. Dia dianggap sebagai konstanta dan bisa dipindah ke dan bisa dipindah ke sini, ya. Nah, setelah itu kita cari nilai ini ya. Setelah N dipindah, maka diberikan angka 1, anggap saja 1 ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita cari sama seperti yang ini. Berarti kita masukkan rumus yang ini sesuai dengan rumus formula deret ya. Nah, jadi dari sini kita ketemu N dikali M min 1 plus 1 dari rumus deret yang seperti ini. Ya. Kemudian kita cari hasil akhirnya. Berarti min 1 plus 1, 0. Tinggal N kali M atau M kali N. Hasil akhirnya sudah ada. Cn-nya berarti M kali N. Sehingga untuk menghitung C sama dengan A plus B, banyaknya loop atau total banyaknya eksekusi basic operation adalah Mn. Nah, sekarang ini ya, jika untuk mengeksekusi loop 1 kali adalah T, maka estimasi waktu eksekusi adalah Mn kali T. Ya, kenapa T-nya seperti ini? Karena T-nya itu bentuknya satu satuan waktu. Jadi diibaratkan dengan 1 atau T. Jadi Mn kali T. Nah, sekarang kita ke soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7 ini adalah algoritma sequential search 2 dimensi. Di sini juga hampir sama, di sini juga menggunakan matriks ya. Ada array A dengan nilai 1 hingga M dan 1 hingga N dengan K. Ya, jadi algoritma untuk mencari nilai K pada array A 1 hingga M dan 1 hingga. Nah, untuk inputnya array 1 hingga M dan 1 hingga N dan K. Outputnya adalah posisi K pada array. Ya, nilai I dan J. Nah, ini rumusnya. Ya, maksudnya source code-nya. Kita lanjut langkah yang pertama ya. Jadi parameter untuk ukuran input. Inputnya adalah A dan K.
nilai elemen pada A dan nilai K tidak mempengaruhi banyaknya loop. Namun jika nilai M dan N besar, banyaknya elemen array bertambah, maka eksekusi loop bertambah. Maka M dan N merupakan metrik untuk ukuran input. Nah, tadi kan sudah dicontohkan dengan X pangkat N. Nah, kalau di sini M dan M itu kita ibaratkan metrik. Jadi M itu untuk baris dan N untuk kolom. Nah, M untuk baris. Kalau misal ada 3 baris di sini. Nah, sedangkan N-nya itu ada 4. Nah, di sini juga, di sini juga, sini juga, sini, sini, dan sini. Otomatis kalau misal kita hanya memiliki 2 data seperti ini, 2 kolom seperti ini, 2 baris, ya, 3 kolom dan 2 baris, itu kan lumayan ringan. Nah, tetapi kalau misal kita punya 4 kali 4 ini ya, ordenya 4 kali 4 berarti kan semakin lama dia melooping gitu. Ya, jadi maka eksekusi loop bertambah ya, karena semakin banyaknya nilai pada matriks. Nah, yang kedua adalah basic operation. Jadi ambil salah satu operasi pada loop terdalam J yang selalu dijalankan jika masuk loop. Kemudian misal Aij sama dengan K. Ini ya. Aij sama dengan K. Setiap kali loop terdalam J dieksekusi. Basic operation dieksekusi 1 kali ya. Eksekusi basic operation atau total jumlah loop untuk n tertentu tidak sama, sehingga perlu analisa base case, worst case, dan average case. Persamaan untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation atau berapa kali masuk loop untuk mencari K pada A 1 hingga M dan 1 hingga N, ya, base case-nya itu adalah Cn sama dengan 1. Mungkin ada yang masih ingat ya, base case Cn sama dengan 1, kenapa? Karena base case ini kalau untuk pencarian ya, sequential search atau pencarian yang lain, base case ini adalah kondisi terbagus. Kalau misal kita sudah menemukan data di awal, itu berarti kan kita hanya mengeksekusi 1 kali. Itu kondisi terbagusnya atau base case-nya. Jadi Cn itu sama dengan 1. Nah, untuk worst case, ini worst case sama dengan yang tadi ya, karena karena ini kan ada inputan M dan N, ya. Dan worst case itu kondisinya kita tidak tahu datanya di paling akhir atau datanya malah tidak ada di dalam situ, kita masih tidak tahu. Nah, makanya ada rumus yang ini sama seperti yang tadi, ya. Nah, ini untuk average case. Nah, kalau average case ini adalah nilai di antara. Nah, ini adalah average case. Nah, kalau average case ini adalah nilai yang mendekati. Jadi, kalau average case ini berhubungan dengan probabilitas yang terjadi. Ya, jadi kita lihat tabel di sini ya. Di sini ada posisi K ditemukan. Misal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Kemudian misal I sama dengan 1 dan J sama dengan 2 sampai I sama dengan M dan J sama dengan N. Kemudian banyaknya eksekusi basic operation. Jadi kalau misal di sini satu kali ngelooping, setelah itu kok datanya nggak ada, berarti kita harus melooping lagi, berarti 2 kali. Kalau misal datanya belum ada lagi, berarti 3 kali sampai dia MN. Kemudian ini adalah probabilitas terjadi, berarti rumusnya adalah 1/mn. 1 dibagi dengan banyaknya eksekusi basic operation, ya. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi pada Cn. Kontribusi pada Cn ini adalah 1, ya. 1, 2, ini sudah saya tandain merah, ya. Jadi di sini, banyaknya eksekusi basic operation dikalikan dengan 1 per nilai mn atau mn dikali 1 per mn. Nah, jadinya rumusnya seperti ini. Cmn sama dengan jumlah dengan batas atas mn, I-nya sama dengan 1, nilainya I dikali dengan 1 per mn. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini rumus langsung untuk base case. Tadi kan kalau base case nilai kondisi paling bagusnya adalah dia ngeloopingnya satu kali atau mengeksekusinya 1 kali.
ya. Sehingga untuk mencari nilai K pada A 0 hingga M, 0 hingga N, banyaknya loop atau banyaknya eksekusi basic operation, base case adalah 1. Ya. Kemudian kita akan bahas tentang rumus worst case. Rumus worst case sama dengan yang tadi ya, jadi kita tinggal mensubstitusikan, dilihat dari materi yang lama ya, rumus deret. Rumus deret ini akan sering dipakai ya. Nah, jadinya adalah Cn sama dengan Mn. Sehingga untuk mencari nilai K pada A, 0 hingga M, 0 hingga N, banyaknya loop atau banyaknya eksekusi basic operation, kasus worst case adalah Mn. Ini sudah, berarti kita lanjut. Nah, ini untuk average case-nya ya. Jadi rumus yang didapatkan tadi yang ini ya, berdasarkan tabel probabilitas yang tadi. Jadi batas atasnya Mn, kemudian batas bawahnya I sama dengan 1, kemudian nilainya I dikali 1 per Mn. Nah, kemudian kita lihat lagi di rumus deret. Sekarang kita lihat yang ini. Jadi ini cocok dengan formula yang kedua. Jadi batas atasnya N, batas bawah I sama dengan 1 dan nilainya adalah I. Berarti rumusnya adalah, atau formulanya rumus deret adalah N plus 1 per 2. Karena N-nya di sini Mn, berarti Mn plus 1 per 2. Ya, sama ya. Karena di sini N, tapi punya kita adalah Mn, berarti di sini Mn. Nah, sudah, ini 1 per Mn tetap, ya, tinggal dikalikan. 1 per Mn dikali dengan Mn kali Mn plus 1 per 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah Cn sama dengan Mn plus 1 per 2, atau nilai yang mendekati adalah Mn per 2. Ya, sehingga untuk mencari nilai K pada A dari 0 hingga M dan 0 sampai N, banyaknya loop atau banyak eksekusi basic operation itu average case secara rata-rata adalah Mn per 2. Kemudian ini yang terakhir ya. Jadi jika untuk mengeksekusi loop satu kali adalah T, maka estimasi waktu eksekusi pada base case adalah T satuan waktu. Kemudian kalau average case secara rata-rata itu adalah Mn kali T satuan waktu ya. Mn kali T satuan waktu. Kalau base case, karena tadi nilainya base case itu adalah 1, berarti dia tinggal T satuan waktu. Nah, sekarang untuk worst case. Nah, untuk worst case, tadi dilihat di rumus adalah Mn per 2 dikalikan dengan T satuan waktu. Untuk soal pertama, kita buat algoritma untuk menghitung X pangkat N secara iteratif, kemudian kita juga harus hitung estimasi running time algoritma. Ini adalah jawabannya untuk algoritma X pangkat N. Di sini inputnya adalah X dan N, outputnya adalah nilai dari X pangkat N tersebut. Dikalikan dulu, hasil sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1 sampai ke N, maka akan dilakukan perhitungan hasil sama dengan hasil kali X, dan yang ditampilkan adalah hasilnya. Pertama, kita tentukan ukuran input. Inputnya adalah X dan N. Nah, mana yang paling berpengaruh, X atau N? Jawabannya adalah N, karena 10 pangkat 100 dan 100 pangkat 10 akan lebih berat 10 pangkat 100 daripada 100 pangkat 10, sehingga nilai N akan mempengaruhi banyaknya eksekusi loop. Maka N lah yang merupakan metrik untuk ukuran input. Untuk basic operationnya, kita ambil aja salah satu operasi yang selalu dijalankan saat looping. Contoh, kita ambil I sama dengan 1. Jika masuk loop 1 kali, maka basic operasinya dieksekusi sebanyak 1 kali. Banyaknya eksekusi basic operation untuk N tertentu pasti sama, sehingga kita tidak perlu menganalisis best case, worst case, maupun average case-nya. Untuk persamaannya, kita dapatkan Cn sama dengan batas atasnya adalah N, dan batas bawahnya adalah I sama dengan 1. Nah, kita lanjut untuk menghitung rumusnya. Ini kita pakai rumus
sifat yang pertama masih ingat U, batas atasnya U, batas bawahnya I sama dengan 1 untuk 1 kali perulangan adalah U min 1 plus 1. Nah, kita masukkan aja, kita ganti jadi N. Jadi N sama dengan Cn sama dengan N min 1 plus 1, hasilnya adalah N. Sehingga banyaknya loop untuk operasi X pangkat N adalah sebanyak N kali. Nah, sekarang kita hitung estimasi waktunya. Rumusnya adalah time sama dengan N loop kali T loop. Jadi hasilnya adalah N kali T. Terserah T-nya mau berapa. Bisa 1 menit, 1 milisecond, tergantung. Nah, lanjut untuk soal nomor 2. Sekarang kita menghitung estimasi running time dari algoritma yang sudah ada. Oke, lanjut. Nah, kita tentukan dulu parameter untuk ukuran input. Inputnya kan array dari 0 sampai dengan n-1, dimana mereka adalah bilangan real. Outputnya adalah, yang dicari adalah bilangan terbesar dari elemen A tersebut. Oke. Nah, yang paling berpengaruh adalah n-nya. Jika n-nya semakin besar, maka elemen matriksnya juga semakin banyak. Jadi n lah yang merupakan metrik untuk ukuran inputnya. Basic operationnya ambil salah satu. Contoh I sama dengan 1. Maka setiap kali masuk loop, basic operationnya dieksekusi 1 kali. Sehingga kita tidak perlu menganalisis best case, worst case maupun average case-nya. Persamaannya adalah kita dapatkan Cn, batas atasnya n-1, batas bawahnya pakai 1, I-nya sama dengan 1. Kemudian kita hitung rumusnya. Nah, sama rumusnya. Kita pakai rumus U, batas atas U, I sama dengan 1 sama dengan U min 1 plus 1. Sekarang batas atasnya adalah N min 1. Jadi sama dengan N min 1. Kemudian ini dimasukkan min 1 plus 1. Jadi hasil yang didapatkan adalah N min 1. Ini habis. Sehingga untuk mencari nilai terbesar dari elemen A adalah sebanyak N min 1. Nah, berapa eksekusi waktu yang dibutuhkan? Kita akan membutuhkan waktu sebanyak N kali T, dimana N-nya sekarang adalah N min 1. Jadi rumusnya adalah n-1 dikali T. Begitu teman-teman. Pembahasan soalnya cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.